pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Memang berat kalau harga 15 toh. Kalau 15 itu satu peti kena 40 kilo itu 600 begitu. Kekurangan yang penilaian kemarin, kami untuk Dukcapil itu belum memberikan layanan melalui online tapi Selamat pagi pendengar dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga tomat dan cabai di Kota Bau-Bau melonjak naik sejak seminggu terakhir. Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau sedang menggarap pembuatan website untuk memberikan pelayanan admin Duk secara online. Hal ini juga menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini 15 Juni 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, kita update terlebih dahulu kasus terkonfirmasi harian COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas COVID-19 mengumumkan ada tambahan 930 kasus, sehingga total kasus menjadi 6.062.009 kasus. Tambahan 930 meningkat tajam dibandingkan dengan yang tercatat 591 kemarin. Sementara itu kasus sembuh bertambah 548. Dengan demikian kasus sembuh mencapai 5.949. Sedangkan kasus meninggal dunia naik 10 orang menjadi 156.662. Untuk kasus aktif bertambah 372 menjadi 5.298. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, harga tomat dan cabai di Kota Bau-Bau melonjak naik sejak seminggu terakhir. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Memang berat kalau harga 15 toh. Kalau 15 itu satu peti kena 40 kilo itu 600. Begitu. Harga sejumlah kebutuhan pokok, jenis buah dan sayuran di Kota Bau-Bau terpantau mengalami kenaikan harga, salah satunya tomat sayur. Salah seorang pedagang, Wandini, yang ditemui RRI di Pasar Sentral Wameo Bau-Bau pada Selasa 14 Juni mengaku, kenaikan harga tomat sayur terjadi sejak seminggu terakhir. Untuk jenis tomat dengan ukuran kecil, biasanya dijual dengan harga 10-12 ribu per kilo. Sekarang, harga jual di pasaran mencapai 15 ribu rupiah per kilonya. Tidak hanya tomat sayur, Wandini juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Biasanya dijual dengan harga 10 ribu per liter atau 20 ribu per kilo. Kini dijual dengan harga 20 ribu per liter atau 40 ribu rupiah per kilogram. Barang mereka ini kan pakai musim. Kalau dia datang musimnya, nah murah juga harga barang. Kalau dia sudah kurang musim, maksudnya sudah terakhir begitu, sudah dia mahal. Naiknya harga tomat sayur dan cabai keriting ini juga dikeluhkan pedagang lainnya, Ibu Aluna. Untuk tomat dengan ukuran besar dijualnya dengan harga Rp20.000 per kilogram. Dengan kenaikan harga ini, Ibu Aluna mengaku harus mengeluarkan modal yang lebih banyak untuk membeli dagangannya tersebut. Memang berat kalau harga 15 toh. Kalau 15 itu satu peti kena 40 kilo itu 600. Begitu. Kalau seandainya dia murah itu cuma 1 kilo. Ada kalanya cuma 200 lebih, 300 satu peti. Ibu Aluna mengatakan kenaikan harga tomat ini dipicu karena beberapa minggu terakhir terus diguyur hujan lebat. Baru kalau hujan begini, kalau dia kena otomat ini kalau dia kena hujan terus itu berarti kurang yang bagus, dia rusak-rusak.
Tidak sama dengan dia panas itu mata. Banyak yang pica-pica kalau dia hujan begini toh mah. Di sisi lain, para pedagang juga berharap agar harga minyak goreng bisa segera stabil seperti dulu. Sebab sejak naiknya harga minyak, dagangannya berupa buah pisang, ubi jalar, dan ubi kayu kini minim pembeli. Akhirnya untuk tetap berjualan, para pedagang harus menjual dengan harga miring. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau sedang menggarap pembuatan website untuk memberikan pelayanan admin Duk secara online. Hal ini juga menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Kekurangan yang penilaian kemarin, kami untuk Dukcapil itu belum memberikan layanan melalui online, tapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Bau-Bau sedang menggarap pembuatan website untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan atau admin Duk secara online. Kepala Dinas Dukcapil Bau-Bau Arif Basari mengatakan, hal itu juga menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik 2021 di Dinas Dukcapil Bau-Bau. Di mana kata Arif, salah satu yang menjadi temuan Ombudsman yakni Dinas Dukcapil Bau-Bau belum memiliki layanan online berbasis website. kekurangan yang penilaian kemarin, kami untuk Dukcapil itu belum memberikan layanan melalui online, tapi kami secara online melalui WhatsApp, WA. Yang dimaksud online ini kan pakai websitenya Dukcapil. Sampai hari ini kami belum, tapi insya Allah 2022 ini kami sudah mencoba membuat layanan melalui website. Di beberapa daerah kami sudah datangi mereka pelayanan online itu melalui website Dukcapil tersendiri. Lebih lanjut, Arif mengatakan pihaknya juga saat ini sedang mengupayakan pemenuhan standar pelayanan admin Duk bagi masyarakat disabilitas, termasuk menata lahan parkir. Dua hal tersebut, kata Arif, sebagaimana penyampaian dari Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra saat berkunjung dan melihat langsung kantor baru Dinas Dukcapil Bau-Bau. Dan selanjutnya layanan admin Duk bagi masyarakat yang disabilitas. Tahun ini insya kami sudah penuhi berdasarkan penyampaian dari Kepala Ombudsman sendiri waktu berkunjung khusus di Dukcapil Kota Bau-Bau. Dan yang kedua itu lahan parkir. Parkir kami sudah tersedia, sudah di paving block dan kami tata kembali. Arif kembali menegaskan bahwa semua pelayanan admin Duk di Dinas Dukcapil Bau-Bau tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, waktu pelayanan paling lama sehari tuntas apabila syarat dokumen yang diajukan masyarakat sudah lengkap. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Polres Bau-Bau lanjutkan penyelidikan terkait aksi vandalisme di Meriam Benteng Kraton Buton. Ancaman hukuman bagi pelaku tak main-main, paling lama 15 tahun kurungan. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Karena ancamannya paling lama 15 tahun terkait dengan pelanggaran daripada Undang-Undang Cagar Budaya ini. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo turut prihatin atas ulah oknum yang tega merusak nilai cagar budaya dengan coretan gambar hati di beberapa meriam benteng Kraton Buton. Kendati telah dibersihkan oleh sejumlah pihak termasuk kepolisian pada 12 Juni malam, namun jajaran Polres Bau-Bau tetap menindaklanjuti kasus tersebut dengan penyelidikan. Bahkan pelaku vandalisme tersebut bisa diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kapolres pun tidak tebang pilih, kalaupun pelakunya anak di bawah umur tetap akan diproses secara hukum dengan berkoordinasi Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau. Di sini kami sudah melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku vandalisme tersebut. Ya, yang jelas kita sudah melakukan upaya. Yang pertama penyelidikan, yang kedua kita sinergitas dengan pemerhati cagar budaya sudah dilakukan pembersihan dan tadi sudah ditegaskan juga oleh Bapak Wali Kota. Kami mendukung sepenuhnya dari pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut karena ancamannya paling lama 15 tahun terkait dengan pelanggaran daripada Undang-Undang Cagar Budaya ini.
Sementara Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah menyayangkan aksi tidak terpuji tersebut saat mendapat laporan dirinya langsung menyambangi lokasi kejadian dan ternyata sudah dibersihkan anggota BPCB, Polsek Murhum dan Pok Darwis kawasan tersebut. Ia berharap ada masyarakat yang bisa melaporkan sehingga dapat ditindaklanjuti paling tidak dengan edukasi agar nilai leluhur yang sudah ditorehkan dapat dijaga. Iya, kami sangat sesalkan kalau masih ada generasi yang tidak menghargai peninggalan leluhurnya. Karena apa yang ada hari ini di Benteng Keraton Wolio itu adalah sebuah petunjuk bahwa nenek moyang kita itu sudah punya peradaban di masa itu. Misalnya itu sebuah kebanggaan buat kita. Sebagaimana tercantum di pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yaitu setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak 5 miliar rupiah. Sebelumnya beredar gambar pencoretan meriam cagar budaya Benteng Keraton Buton pada 12 Juni viral di media sosial dan mendapat kritikan tajam jagat maya. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melapor. Berita yang terakhir. Kota Bau-Bau komitmen wujudkan kota layak anak 2023 mendatang dengan menggelar rakor bersama sejumlah stakeholder. Kembali, Wade Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau tak kenal lelah mewujudkan kota layak anak KLA dengan berbagai upaya dan pemenuhan indikator. Dalam sejarahnya, perjuangan Bau-Bau mewujudkan KLA kategori Pratama telah digagas sejak tahun 2015, namun tak kunjung mendapatkan predikat karena beberapa unsur belum terpenuhi. 2 diantaranya tidak ada PAUD holistik integratif serta perda kawasan tanpa rokok atau KTR. Guna menggapai KLA, Pemkot Bau-Bau kembali menggelar rapat koordinasi membahas 24 indikator kebutuhan penilaian. Mewakili Wali Kota Bau-Bau, Asisten 1 Setda Tamsir Tami menyebutkan, pemerintah daerah sejak awal telah berkomitmen mewujudkan pemenuhan hak-hak anak, salah satunya dengan kebijakan terbentuknya Peraturan Wali Kota Perwali Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan KLA. Salah satunya dengan membentuk kecamatan dan kelurahan layak anak, serta sekolah dan puskesmas ramah anak. Berdasarkan hal tersebut, maka hari ini kita menyelenggarakan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak-hak anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, media, dan dunia usaha yang bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh anggota gugus tugas tentang indikator evaluasi KLA. Namun kenyataannya sejak perwali tersebut diterbitkan, berdasarkan data DP3A baru 8 kecamatan sudah ramah anak, namun di tingkat kelurahan terdata baru 9 yang layak anak, yang menyebutkan pada evaluasi KLA 2022, Kota Bau-Bau hanya mampu mencapai nilai 351,35 poin dari target 500 poin, sementara untuk mencapai KLA dibutuhkan tambahan nilai 149 poin lagi. Untuk itu, mantan Kadis Pemadam Kebakaran itu berharap 2023 mendatang menjadi titik terang Bau-Bau mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak sebagaimana target nasional Indonesia Layak Anak atau IDOLA 2030. Senada pemateri kegiatan, Fanti Fridayanti menyebutkan, untuk KLA kategori Pratama poin yang harus dicapai antara 500 hingga 600, di mana 17 komponen tidak ada angka di bawah 70%. Karena ketika anak-anak kita tidak terpenuhi hak akan mendapatkan gizi yang cukup, kemudian perkembangan mereka tidak dijamin, maka kita berinvestasi terhadap tentunya bangsa kita di kemudian hari. Menurutnya, untuk mempercepat KLA, komitmen kepala daerah sangat utama. Pembangunan KLA oleh semua stakeholder pelaksana 24 indikator agar pembangunan anak dilaksanakan optimal, maka perlu fokus upaya pencegahan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga tomat dan cabai di Kota Bau-Bau melonjak naik sejak seminggu terakhir. Dinas Dukcapil Kota Bau-Bau sedang menggarap pembuatan website untuk memberikan pelayanan admin Duk secara online. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.